Selamat pagi, Buka dari selama satu pekan, kita semua telah mengikuti sisa tempat kita Yesus Kristus yang dimulai sejak minggu Palma sampai dengan Injil Paskah. Kini, Yesus telah bangkit dari kematian dan sudah selayaknya kita hadirkan dengan bersyukur dan menyembah. Kebangkitannya memberikan baru bagi hidup kita. Untuk itu, marilah kita menyiapkan hati, hati dan pikiran kita agar dapat mengikuti perayaan syukur ini dengan tujuan. Umat kami mohon untuk berdiri. Kristus cahaya dunia. Kristus cahaya dunia. Kristus cahaya dunia.
Saudara-saudara terkasih, Kristus kita selalu kita rayakan di dalam Paskah ini. Tuhan sudah bangkit. Mari kita rayakan dengan gembira. Tuhan telah mengalahkan maut. Mari kita rayakan dengan gembira. Bukan hanya sekedar mengenangkan, namun kita sungguh ikut bangkit bersama dengan Yesus, karena Ia menjadi yang sulung dari kebangkitan Kristus ini. Kehadiran anak, ibu dan bapak sebagai satu keluarga adalah bentuk konkret gereja yang disemangati oleh kebangkitan Yesus. Gereja Kristus telah ditampakkan oleh kebersamaan kita yang pagi ini mengalami kebangkitan Kristus. Kita mau memberi kesaksian atas pengalaman kebangkitan ini dengan penuh hormat dan syukur. Mari kita memasuki Ekaristi. Ekaristi ini juga dimohon untuk keselamatan jiwa Ibu Yovita Sri Nowo Rujianti yang 1000 hari yang lalu dipanggil Tuhan dari Wahyu. Mari kita mohon ampun agar kita layak untuk mengikuti Ekaristi. Saya mengaku kemuliaan kepada Allah di surga.
Engkau telah mengagungkan hari ini dengan membangkitkan putra dari alam maut yang membuka harapan hidup kekal bagi kami. Kami mau teguhkanlah iman dan harapan kami akan hidup baru yang Kau anugerahkan berkat kebangkitan putra, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang sudah bersatu dengan Engkau dan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan firman Tuhan, keliling di Martika. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, Allah menyuruh Petrus pergi ke rumah seorang perwira bernama Cornelius di kota Kaisarea. Di situ Petrus berkata, "Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan roh dan dengan kuat kuasa. Yesus itulah yang berjalan keliling sambil berbuat baik, dan Ia menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang dibuat Yesus di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dia telah dibunuh dan digantung pada kayu salib. Tetapi Allah telah membangkitkan Dia pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa Dia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami sendiri yang telah makan dan minum bersama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan memberikan kesaksian bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang hidup dan orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa siapa saja yang percaya kepadanya, dia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena nama-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Ini
Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Kristuslah hidup kita. Apabila Ia menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari pertama pekan itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur.
Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya lari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai ke kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, dan akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Kemudian tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat sendiri di tempat yang lain. Sesudah itu masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang menyatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari para suster Bruder, selamat pagi berkat dalam. Sehat semua? Sehat? Aku lagi. Semuanya sehat, puji Tuhan. Yang di luar sehat semua? Oh sehat ya. Yang di pasar? Ya, pagi ini kita akan ada bergembira bersama 3 orang yang akan dibaptis dalam Paskah ini. Saudara-saudari yang terkasih, kita bersyukur hari ini karena Tuhan memberikan dirinya untuk disalibkan, tetapi di balik itu adalah kebangkitan. Maka saudara-saudari, di dalam lagu Exultet tadi malam dikatakan, sungguh ini sesuatu yang berahmat. Karena apa? Karena dengan kesalahan, dengan penyaliban, maka kita semua merasakan penebusan itu. Ini dosa yang menganugerahkan kita berkat semuanya. Itu dikatakan dalam nyanyian Exultet tadi malam. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pagi ini pun kita akan merasakan bagaimana Yesus yang telah bangkit itu menyertai kita. Kita akan merasakan Dia mati untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia raja di atas segala raja. Oke, musik. Dia itu, oke. Pasti mengikuti Pak Eri nanti ya. Oke, siap. Kita nyanyi bersama-sama ya. Saya nanti nyanyi juga bisa semua.
Saya datang ke sini membawa banyak hadiah. Kalau Anda bisa menebak pertanyaan saya, ada hadiahnya sepeda listrik. Ya, Anda setor dulu tapi nanti. Yang pertama pertanyaannya, siapa nama gambar uang 10.000? Uang 10.000 siapa? Oke, siapa namanya uang 10.000? Siapa? Hasanuddin. Siapa? Dapat kompor gas. Siapa? Frank Mane. Rankai Sepo. Betul. Kita cek dulu ya. Betul nggak? Rankai Sepo. Orang mana ini? Orang Seragi. Karena dia orang Seragi. Coba ya. Hadiahnya Rankai Sepo. Ya. Rankai Sepo. Jadi Rankai Sepo ini dipakai menjadi nama bandara di Sorong. Ya. Beliau adalah gubernur keempat Papua. Kalau waktu itu masih Irian Jaya, gubernur yang keempat. Dia seorang guru, kemudian pahlawan nasional, dan akhirnya menjadi nama bandara di Sorong yang baru-baru ini, Rankai Sepo. Tetapi yang ingin saya bagikan bukan Pak Rankai Sepo. Sekarang pertanyaannya, apa nama bandara di Timika? Sama pahlawan nasional di Timika, apa nama bandaranya? Hadiahnya adalah sepeda listrik. Sepeda listrik nanti dapat colokannya dulu. Apa? Samratulangi Manado. Apa nama bandara Timika Papua? Apa namanya? Kita berpikir dulu, kira-kira apa nama bandara? Kita pikir dulu, apa namanya? Apa? Oh, Agam. Apa namanya Agam ya? Apa? Moses Kilaine. Moses Kilaine, betul? Tidak ada yang tahu, betul? Oh betul, oke deh, tepuk tangan ya. Mendapat hadiah khusus Rosario Bunda Maria, kedutaan ya. Oke, silakan. Moses Kilaine, kita beri tepuk tangan untuk Agam. Agam ternyata bisa Moses Kilaine. Apa yang khas dari Moses Kilaine? Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, suatu saat ketika saya sedang bertugas atau di Jakarta, saya jalan-jalan di Senen ya. Kemudian karena sudah sepi di Senen, saya takut ada orang datang di situ, dia kemudian menghadang saya. Lalu ketika saya dihadang, saya membawa, dia ternyata membawa sebuah katana seperti ini. Oh, katana. Kalau dari Jepang, kalau yang panjang namanya samurai, tetapi kalau pendek namanya katana. Lalu saya sudah mulai takut, waduh ini jangan-jangan kasihan nanti saya dibunuh nanti karena saya membawa dompet, karena saya pernah juga kecopetan jam, maka saya menjadi takut ternyata seperti ini. Kemudian begitu katana saya mulai mendekat, dia mengejar saya, lalu kemudian dia membuka katananya. Ternyata dia mau sisiran, bukan katana pedang, tetapi atau belati, tetapi sisir di situ ya. Mulai menyisir sebenarnya. Bapak Ibu saudara-saudari, kalau ini tidak saya berikan ke orang karena ini untuk alat peraga, untuk bisa. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang kasih, apa kaitannya dengan katana?
Moses Kilangin seorang guru agama, dia menjadi orang yang tokoh di Papua, terutama di daerah Timika, suku Amungme, Kamoro, dan dia suku dan 8 suku lagi, yaitu 6 suku lagi, yaitu ada Damal, Duga, Dani, Me, itu suku-suku di sana, dan dia dituakan di situ. Dia mengatakan waktu pendidikan mulai masuk di pedalaman Papua, panah-panah yang sering dipakai untuk perang suku dipotong semua. Dia mengatakan sekarang tidak waktunya perang lagi, tetapi semua harus diubah untuk bukan senjata yang maju, tetapi yang maju adalah pertanian, kemudian pendidikan, dan akhirnya saudara-saudari, Moses Kilangin ini terkenal dengan orang yang melawan kekerasan perang suku dan kemudian diubah menjadi pendidikan, pertanian. Itu yang kemudian dia galakkan, yang menjadi visi dan misi. Dia memanahkan anak-anak yang ada di Papua waktu itu secara simbolis dan mengajak orang-orang untuk kembali ke agar kemudian orang bertani, kemudian semuanya menjadi damai. Saudara-saudara yang terkasih, makna kebangkitan adalah kita membawa damai, bukan permusuhan. Kita membawa sesuatu yang membuat kita merasa nyaman, merasa kita semua bukan orang yang selalu bermusuhan. Kata-kata kita membuat kita mengadu domba, memunculkan suatu perselisihan, memunculkan sesuatu yang membuat orang lain saling membenci. Ini yang namanya kegelapan. Tetapi ketika kita diresapi dengan kebangkitan, maka kita memunculkan semangat perdamaian, rekonsiliasi, sebagaimana tadi Moses Kilangin. Di dalam semua kebangkitan, kita melihat bagaimana ketakutan Maria Magdalena di dalam Injil kali ini. Dia kemudian tidak menemukan Yesus. Dia lari, kemudian akhirnya mengundang Petrus dan saudaranya, murid yang lain. Maka kalau ada yang tahu kira-kira murid yang lain itu siapa? Di dalam Injil tadi disebutkan murid yang lain. Siapa kira-kira? Masih ada hadiah lagi ini. Apa ya hadiah ini? Murid yang lain itu siapa tadi dalam Injil? Ada yang tahu? Petrus, Simon Petrus dan murid yang lain. Siapa? Siapa? Yakin Yohanes? Murid yang lain itu yang dikasihi Tuhan, yaitu Yohanes. Ya, hadiahnya apa Ibu ya? Hadiahnya ini tinggal ini Ibu ya. Kopi cappuccino. Saya tidurnya kopi cappuccino ya. Saudara yang kasih, Yohanes itu menjadi orang yang bersaksi. Dikatakan orang itu kemudian percaya. Dia yang menulis Injil itu, yang memberi kesaksian, dan kesaksiannya kita dengar sampai sekarang. Yohanes dan orang itu berjasa. Injilnya tadi kita baca, dan semua peristiwa tentang Yesus yang dia alami itu selalu dituliskan di dalam kesaksiannya. Maka saudara-saudara yang terkasih, mari kita merenungkan semangat kebangkitan itu, semangat yang memberikan perdamaian, kesejukan, bukan semangat yang mengajak berantem, semangat di dalam keluarga yang saling memberikan suatu memaafkan, tetapi dan juga semangat yang saling mendukung. Keluarga-keluarga kita dipanggil Tuhan untuk mendukung, menguatkan, dan akhirnya merasakan damai bersama Tuhan di dalam kebangkitan. Tuhan memberkati kita. Nah, saudara-saudari, mari kita
dilanjutkan dengan upacara pembaptisan. Saudara suster dan Bapak Ibu yang terkasih, pengalaman rohani yang begitu panjang akhirnya mengantarkan ketiga saudari kita ini untuk menjadi anak-anak Allah. Untuk itu kami mohon para calon baptis yang saya sebutkan untuk maju ke depan. Yang pertama Dr. Tina, yang kedua Tia Desti Awalianti, kemudian yang ketiga Desti Avian. Saya persilakan maju ke depan. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita doakan agar dengan baptisan ini menjadi berkat bagi diri sendiri, bagi keluarga dan orang-orang yang mereka cintai. Untuk itu sucilah Romo Kasianus Teguh Widianto untuk memberikan sakramen baptis kepada saudari-saudari kita ini. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk para katekis yang sudah mempersiapkan para calon baptis. Saudara-saudari terkasih, mari kita menguapkan kerinduan suci saudara-saudari kita ini dengan doa kita bersama. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim mengasihi dan membantu mereka yang ingin datang ke sumber kelahiran baru dan hendak menerima sakramen baptis. Kita bersama-sama juga akan memperbaharui janji baptis kita. Maka mari kita berdiri, lilin akan dinyalakan dan kita akan memegang api itu erat-erat di dalam tubuh kita. Untuk wanita baptis, saya persilahkan berada di posisi belakang calon baptis. Para calon baptis dan saudara-saudari semua, saya akan bertanya tentang niat Anda semua dan sekaligus juga iman pada saat janji baptis kita. Untuk saudara-saudari semua dan para calon baptis, apakah saudara-saudari menolak kejahatan di dalam diri saudara sendiri dan di dalam masyarakat? Apakah saudara-saudari menolak setan dalam bentuk tahyul, perjudian, dan hiburan yang tidak sehat? Apakah saudara-saudari
kekuasaan yang tidak adil atau tidak jujur, yang melanggar hak-hak asasi manusia? Apakah saudara-saudari menolak setan, sumber segala dosa dan penguasa kegelapan? Terima kasih untuk semua janji Anda semua itu, karena ini menjadi kekuatan kita semua. Sekarang mari kita perbaharui iman kepercayaan kita. Percayakah saudara-saudari akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi? Percayakah saudara-saudari akan Yesus Kristus putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari alam maut dan duduk di sisi kanan Bapa? Percayakah saudara-saudari akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal? Terima kasih. Inilah iman kita. Inilah iman gereja yang kita akui dengan bangga di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saya akan membaptis ketiga saudari kita ini. Setelah itu akan merejeki Bapak Ibu semua dengan air sebagai janji baptis kita. Tina, aku membaptis kamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Gracia Pia Desti, aku membaptis kamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Maria Nani, aku membaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, kita akan direzeki dengan air suci untuk mengingatkan kita akan air baptis yang dahulu juga telah dicurahkan di dalam pada daging kita.
Bapa Tuhan kita Yesus Kristus telah membebaskan saudari-saudari kita ini dari dosa dan melahirkannya kembali dari air dan Roh Kudus. Sekarang ia akan diurapi dengan minyak krisma, seperti Kristus diurapi oleh Roh Kudus. Sebab menjadi sebagai imam, nabi, dan raja. Semoga Allah berkenan menjaga saudari-saudari kita ini agar menjadi anggota umat-Nya yang setia sampai masuk kehidupan yang kekal. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, kain putih ini melambangkan bahwa saudari-saudari kita ini telah mengenakan Kristus. Maka hendaknya kita membantu saudari-saudari kita ini dengan perkataan dan teladan agar mereka dapat memelihara kesucian martabatnya sampai masuk kehidupan yang kekal. Dan saudara-saudari, terimalah cahaya Kristus yang bangkit mulia dan jagalah menyala lilin ini agar selalu hidup dalam terang Kristus sebagai putra-putri cahaya. Amin. Saudara-saudari, mari kita sambut para anggota baru. Silakan menghadap ke rumah. Kita sambut kehadiran mereka dalam setiap kegiatan. Kita beri tepuk tangan untuk mereka. Silakan kembali ke tempat. Saudara-saudari, mari kita sampaikan doa-doa kita kepada Tuhan. Kristus Sang Mesias, sumber kehidupan, telah dibangkitkan oleh Allah. Kristus juga akan membangkitkan kita dengan kasih karunia-Nya. Maka marilah kita berdoa. Ya Kristus, Engkaulah awal dan akhir. Engkau telah wafat, namun hidup kembali. Semoga kami semua yang telah dibaptis dan baptisan baru selalu berjuang melawan kejahatan dan tetap setia sampai mati, mengamalkan semangat pengorbanan di tengah masyarakat. Kami mohon. Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah cahaya dan keselamatan segala bangsa. Terahilah kiranya para pemimpin bangsa-bangsa agar selalu menggalang persatuan dan kerukunan di antara para bangsa demi perdamaian
dan kesejahteraan umat manusia. Kami mohon. Ya Kristus, Engkaulah kebangkitan dan kehidupan. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada mereka yang sakit, yang menderita, dan yang menghadapi ajal, agar mereka semua dikuatkan dan diteguhkan berkat kebangkitan. Kami mohon. Ya Kristus, Engkaulah batu yang dibuang para Tuhan, tetapi terpilih menjadi batu sendiri. Gunakanlah kami sebagai batu-batu yang hidup dalam membangun masyarakat yang rukun dan adil, makmur, merata. Kami mohon. Tuhan, kami juga berdoa untuk keselamatan jiwa Ibu Yovita Sri Nawa Pujianti yang telah Kau panggil 1000 hari yang lalu. Semoga Kau memberikan kedamaian abadi dan juga keselamatan perlindungan bagi keluarga yang ditinggalkan. Dan mari kita hening, kita sampaikan doa-doa pribadi kita pada Tuhan. Kami mohon Allah Bapa kami, semoga putra-Mu yang telah bangkit tetap tinggal bersama dengan kami dan menuntun kami kepada-Mu dalam iman, harapan, dan kegembiraan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Amin.
Saudara-saudari, mari kita berdoa supaya persembahan dan persembahan ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, berkatilah kami dan terimalah persembahan yang kami wujudkan kepada-Mu ini. Kami mohon persatukanlah persembahan kami ini dengan persembahan anak domba Paskah yang ini telah bangkit dengan jaya dengan pelataran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersama-Mu.
sudah berjamuan, ia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepada, memberikannya pada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku dalam perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan datang." Agunglah misteri iman kita.
yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih, selalu bebas dari dosa, dijauhkan dari segala gangguan, sampai menantikan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus telah bersabda pada para rasul, damai itu tinggalkan bagimu, damai aku berikan kepadamu. Janganlah perhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak Kau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih, lihatlah anak domba Allah, dialah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang perjamuan anak domba. Tubuh Kristus.
Saudara-saudari, mari kita tutup Ekaristi dengan doa sesudah Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena Engkau telah menganugerahkan hidup baru kepada kami melalui kebangkitan kita terang yang kami rayakan ini. Semoga berkat kuasa kebangkitannya kami diantar sampai pada kehidupan yang abadi, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan pengumuman. Pengumuman Minggu Paskah 1 dan Minggu 4 dan 5 April 2026. Selesai Misa Paskah pagi ini akan dilanjutkan pesta umat di halaman belakang gereja dan pesta Paskah untuk anak dan bir di aula gereja. Novena Bunda Hati Kudus ketiga hari Kamis 9 April 2026 pukul 17.00 bersama Romo Radio PN. Akan ada pembakaran wujud doa. Mohon dipersiapkan wujud masing-masing. Laporan kolektor Minggu Palma 29 Maret 2026 sebesar Rp7.320.000. Kamis Putih 2 April 2026 sebesar Rp8.675.000. Jumat Agung 3 April 2026 sebesar Rp6.810.000. Selamat pagi berkah dalam. Pertama, mari kita selalu bersyukur pada Tuhan Yesus karena berkat rahmat kasih-Nya yang dicurahkan kepada kita, sehingga pada pagi yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di Gereja Santo Lukas Pemalang dalam keadaan sehat, gembira untuk bersama-sama merayakan Misa Paskah. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Pastor Paroki Romo Cassius Teguh Budiarto PR dan juga Romo Yusuf Gunarto SMR yang dengan setia mendampingi, mengarahkan dan membimbing panitia Paskah. Terima kasih juga untuk Romo Parjono yang sudah membantu baik di stasi maupun di paroki Santo Lukas ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dari umat yang berupa materi maupun non-materi, juga atas doa-doanya sehingga semua rangkaian perayaan Paskah dapat berjalan dengan lancar. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh petugas liturgi, PPA, Lektor, Pemasmur, Prodiakon, tata laksana dari lingkungan Yohanes dan lingkungan Ignatius yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng, termasuk saya, Komsos Multimedia Kur dari lingkungan Maria dan lingkungan Stefanus,
Bagus sekali seragamnya. Terima kasih juga untuk pihak keamanan dari Polsek dan Polres Pemalang dan semua pihak yang telah membantu keamanan pada pagi hari ini sehingga perayaan Paskah dapat berjalan dengan baik dan aman. Terima kasih juga untuk rekan-rekan panitia dari lingkungan Yohanes dan Ignatius yang telah meluangkan waktu, pikiran, tenaga, dan bekerja keras untuk melayani kita semua, sehingga seluruh rangkaian kegiatan Paskah dapat berjalan dengan sesuai rencana. Demikian sambutan dari kami. Mohon maaf jika dari panitia Paskah masih banyak dan kekurangan. Semoga di tahun berikutnya bisa menjadi lebih baik. Jalan-jalan dibikin imbang. Jangan lupa membawa roti. Selamat Paskah umat paroki Santo Lukas Pemalang. Tuhan memberkati. Buah kiwi, buah kedondong. Sekali lagi tepuk tangannya dong. Selamat siang. Di dalam kegembiraan ini, mari kita bersama-sama menyaksikan anak-anak yang bersyukur karena Paskah ini.
Bapak Ibu saudara-saudari, saya sebagai Romo Paroki sekaligus Ketua DPP DKP Satu Lukas Semarang mengucapkan selamat Paskah. Tuhan memberkati. Kita bertepuk tangan untuk Paskah. Juga untuk baptisan baru kita bertepuk tangan. Saudara-saudari yang terkasih, kita sudah selesai semua. Kita akan mohon berkat Tuhan dan kita selalu mengingat bahwa bukan pedang kita jadikan menjadi mata baja. Kita semua selalu mempercayai diri bukan pisau atau pedang, tetapi damai Tuhan. Maka mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga yang telah berkenan menganugerahkan kepada saudara penebusan dan pengangkatan menjadi anak karena kebangkitan Sang Putra Tunggal, menggembirakan saudara dengan berkat-Nya. Semoga saudara yang melalui karya penebusannya telah menerima anugerah kemerdekaan sejati, mampu menikmati warisan abadi yang berlimpah dengannya. Semoga saudara yang telah bangkit bersama Kristus di dalam pembaptisan karena iman, disatukan bersama Dia dalam tanah air surgawi,